Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri Pan-RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu. Dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi. Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan Undang Nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang tanggal bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, nah, suatu ketika kan mereka ini akan pensiun. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke satu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam
rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu, kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Nggak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri sudah ekspos ini sangat bagus, artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas, kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu. Kemudian yang ketiga, barangkali terakhir, karena ada rekan-rekan banyak bertanya, ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua, jadi Provinsi Papua mekar jadi tambahan 3 provinsi, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua Barat mekarkan jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, 6 provinsi Papua. Problem yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadu kepada kita ada persoalan ASN yang ada di sana, Pak Menteri. ASN yang ada di masing-masing Papua itu, pertama mereka yang selama ini duduk di Provinsi Papua Induk, itu tidak serta-merta mau pindah ke provinsi pemekaran barunya itu. Karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua Induk, di Papua. Ya mungkin ada fasilitas dan keluarganya dipindahkan ke pegunungan. Nah ini yang menjadi keberatan mereka. Atau dipindahkan ke Merauke, ke Papua Selatan. Atau dipindahkan ke Provinsi Papua Tengah. Jadi ada problem. Jadi kemarin itu gubernur bertengkar, tidak bertengkar. Cuman masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, sisi lain juga yang ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. Itu dia, orang asli Papua itu tak ada niat untuk jadi ASN. Dia pun tidak begitu familiar dengan apa itu ASN itu. Pegawai negeri itu nggak familiar dia. Jadi ini jadi problem juga, barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana, karena sudah ada punya 6 provinsi, jadi saya kira itu tidak sedikit, hampir sebesar Sumatera juga, ya Sumatera ada 8 atau 9 provinsi, mereka sudah 6 dan menjelang akan ada 7 provinsi, Provinsi Papua Utara, yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu Pak Menteri, 3 hal saja, yang ini Papua, kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretariat Jenderal, serta tadi itu kira-kira rumusan terhadap pegawai yang akan berhenti ini bagaimana agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan, dan kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Formatnya gimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.